Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Gianyar Sanjiwani dengan NIM D1A020278 semester 3. Jadi di sini saya akan bahas singkat tentang beralihnya hak tanggungan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa sih hak tanggungan itu. Hak tanggungan adalah hak yang lahir dari suatu perjanjian yang bersifat aksesorir yang mengikuti perikatan pokok dan yang merupakan utang yang menjadi dasar bagi lahirnya hak tanggungan tersebut. Nah, hak tanggungan ini dapat beralih kepada pihak lain, yakni melalui kesi, subrogasi, atau sebab-sebab lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam UU Hak Tanggungan, dasar hukumnya mengenai peralihan atau pemindahan hak tanggungan telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan sebagai berikut. 1. Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena kesi, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. 2. Beralihnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada kantor pertanahan. 3. Pendaftaran beralihnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh kantor pertanahan dengan mencatatnya pada buku-buku tanah hak tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Yang keempat, tanggal pencatatan pada buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 demikian adalah tanggal hari ke-7 setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan tersebut. Dan jika hari ke-7 itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya. Yang kelima, beralihnya hak tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Adapun kesi dan subrogasi yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan akibat dari ketentuan yang digariskan dalam KUH Perdata, yakni dalam Poin 1, pasal 584. Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan karena pelekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Poin 2, pasal 1400, subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Nah, melalui penjelasan di atas, kita ketahui bahwa beralihnya suatu hak tanggungan dapat terjadi karena kesi maupun subrogasi yang dilakukan oleh salah satu pihak pada suatu perjanjian utang piutang. Adapun akibat dari peralihan tersebut juga menyebabkan hak tanggungan yang demikian akan ikut beralih kepada kreditor yang baru sebagaimana ketentuan peralihan utang piutang yang terjadi. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.